Dek, kalau boleh tahu umurnya, namanya siapa? Elvi. Vira. Oh, saya Abror, Kelas? 2 SMP. SMK. karyawan swasta. Terus tujuan ke sini ada apa, Kak? Ini ada jalan sehat. Buat ngerjain PKN sejarah. Asalnya dari mana ya, Kak? Saya dari Surabaya. Surabaya. Aslinya dari Lampung. Oh, Lampung. Kalau mungkin Bapak kan dari Lampung Pak ya, apa Bapak ketahui tentang 10 November ini Pak? Setahu saya apa ya? Ada pertempuran besar di Surabaya. Yang pastinya kan perjuangan anak Surabaya. Nggak tahu, kurang tahu. Dengan adanya museum ini menurut Kakak itu kayak gimana gitu? Museum ini bantu ya, karena kita tahu kejadian 10 November itu gimana, terus apa saja yang mereka gunakan, terus kita juga tahu tentang kendaraan, terus benda-benda yang dulu kita belum pernah tahu sih. Tuh. Oh, dengan itu menurut Bapak bisa nggak sih Pak meningkatkan rasa cinta tanah air? Apalagi kan biasanya kalau ke sini cuma datang gitu-gitu Pak, kayak nggak terlalu mendalami apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya bisa yo, kalau ada bimbingan gitu loh. Kalau mereka cuma datang sekedar cuma anak-anak aja ya, mereka cuma paling lihat taman atau sekedar selfie sudah pulang. Menurut Bapak sepenting apa sih Pak buat kita kayak mahasiswa, bahkan anak kecil sampai dewasa gitu untuk datang ke sini terus kita mengambil rasa cinta tanah airnya gitu Pak? Minimal melihat buktinya gitu. Jadi timbul perasaan, oh ya perjuangan kita dulu begini gitu. Orang-orang yang dulu itu perjuangannya sampai bertaruh nyawa untuk kemerdekaan kita. Kenapa kita yang tinggal meneruskan kok nggak bisa? Jadi tadi kan siapa namanya? Nelvi kan kurang paham ya tentang sejarah 10 November ya. Jadi sejarah 10 November itu setiap tanggal 10 November bangsa Indonesia itu memperingati yang namanya Hari Pahlawan. Nah, bagaimana sih sejarah tanggal 10 November itu? Jadi peringatan 10 November itu dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, peristiwanya itu kok bisa terjadi sih? Jadi dulu itu bangsa Inggris itu ingin melucuti senjata dari bangsa Jepang yang ada di Indonesia. Nah, ternyata senjata dari bangsa Jepang tersebut sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan pertempuran antara bangsa Indonesia dengan bangsa Inggris, yaitu pertempuran 10 November. Nah, akhirnya dari pertempuran tersebut menewaskan Brigadir Jenderal Malabi yang membuat amarah bangsa Inggris terhadap bangsa Indonesia, dan akhirnya terjadilah pertempuran tersebut kurang lebih dari 3 minggu. Nah, kira-kira siapa sih pahlawan yang terdapat pada perjuangan 10 November? Ayo, siapa? Setahunya adik aja. Soekarno. Ada lagi nggak? Bung Tomo. Ya, benar, Bung Tomo ya. Jadi Bung Tomo itu yang mengobarkan semangat perjuangan arah-arah Surabaya pada saat itu. Jadi kayak gitu ya. Jadi sekarang kira-kira dari penjelasanku bisa dipahami nggak? Bisa. Oke. Jadi kira-kira dari perjuangan para pahlawan ini yang bisa diambil dari perjuangannya yaitu kita harus tetap semangat ya dalam memperjuangkan segala sesuatu, dan kita harus menerapkan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya seperti mengerjakan tugas PKN yang adik tadi lakukan, itu kan sebagai bentuk dari memperjuangkan perjuangan para pahlawan juga kan, dengan belajar dengan giat gitu ya. Iya, menghargai. Manfaatkan kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Iya, benar sekali. Jadi dari sini udah paham ya? Oke. Terakhir mungkin ya Pak, harapan Bapak apa Pak buat yang para pengunjung di sini gitu Pak, orang-orang ini? Harapan saya mereka bisa menjagalah, jangan sampai merusak, apalagi buang sampah sembarangan, merusak fasilitas. Itu kan nanti bisa hilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang peristiwa 10 November. 10 November merupakan Hari Pahlawan Nasional yang setiap tahunnya diperingati oleh bangsa Indonesia. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Keputusan tersebut untuk mengenang jasa para pahlawan
serta tragedi pada 10 November 1945 di Surabaya. Sebagaimana dilansir dari Pedoman Hari Pahlawan Nasional, tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran di Surabaya yang merupakan pertempuran besar antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Inggris. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional. Indonesia menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan juga pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober tahun 45, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan juga tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi yang pada saat itu menjadi pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada tanggal 30 Oktober tahun 45. Kematian Jenderal Malabi menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat kepada keputusan pengganti Malabi, yaitu Mayor Jenderal Eric Garden Robert Maersk, mengeluarkan ultimatum pada 10 November 1945 yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan terhadap tentara Afney dan administrasi Nica, serta ancaman akan menggempurkan kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang-orang Indonesia tidak menaati perintah Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 06.00 pagi pada tempat yang telah ditentukan. Namun ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945. Selama lebih kurang 3 minggu lamanya. Medan Perang Surabaya kemudian mendapat julukan neraka karena kerugian yang disebabkan tidaklah sedikit. Pertempuran 10 November 1945 telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu, diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya. Tercatat, sekitar 1.600 orang prajurit tewas, hilang, luka-luka, serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu, serta semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya, membuat kota Surabaya kemudian dikenal sebagai kota pahlawan. Ini di tahun 2020 Hari Pahlawan mengusung tema yakni Pahlawanku Sepanjang Masa. Tema ini resmi diluncurkan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos. Tema tersebut merujuk pada pengertian pahlawan bagi generasi sekarang dan mendatang, melainkan disematkan bagi yang berjasa pada kehidupan masyarakat lewat ide, kerja keras, dan kontribusi serta karya. Pahlawan bisa berasal dari semua kalangan dengan berbagai kondisi dan latar belakang. Berkaca dengan hal di atas, pahlawan hari ini bisa datang dari media sosial, kegiatan sehari-hari, baik di lingkungan kecil maupun besar. Salah satu pahlawan yang terlibat dalam peristiwa 10 November 1945 ialah Bung Tomo. Bung Tomo merupakan salah satu sosok yang paling penting termasuk tokoh pertempuran Surabaya 10 November. Bung Tomo memiliki jasa besar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat melawan penjajah yang ingin kembali menjajah Indonesia, tepatnya di kota Surabaya. Salah satu peran besar Bung Tomo dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yakni melalui pidato Bung Tomo berhasil membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk kembali melawan para penjajah. Adapun sikap yang harus kita teladani dari sikap dari Bung Tomo yaitu yang pertama, memiliki rasa cinta terhadap tanah air yang tinggi. Yang kedua, semangat juang untuk kemerdekaan Indonesia. Ketiga, kelebihan di dalam bidang orasi dan jurnalistik. Keempat, pantang menyerah. Dan yang kelima adalah mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita wajib meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dan tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan dengan cara belajar dengan rajin, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan membawa nama harum bangsa Indonesia. Dengan adanya Tugu Pahlawan, diharapkan kita bisa teredukasi serta bisa meningkatkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.